Baik teman-teman, sekarang kita akan membuat halaman register. Silakan teman-teman buka kembali Visual Studio Code-nya dan tambahkan satu buah file namanya adalah register.php. Kemudian seperti biasa kita tambahkan opening dan closing tag daripada PHP dan jangan lupa kita includekan database-nya. Karena tanpa kita mengincludekan database-nya, ya percuma aplikasi kita nanti tidak bisa melakukan interaksi dengan database. Kemudian di sini kita akan mengambil session. Oke, session start. Oke, kemudian di sini kita akan buat if iset, yang mana ini tentu saja dia akan mengirimkan sebuah method bernama post ya. Oke, methodnya adalah post. Kemudian di sini nanti method tersebut akan di-trigger oleh sebuah button bernama button register. Kemudian apa saja yang dikirimkan melalui button register? Yang pertama itu adalah users name. Oke, kita buat di sini post users name. Setelah users name saya ingin minta email. Oke, email sama dengan $post email. Kemudian setelah email saya mau meminta password. Oke, untuk password jangan lupa di hashing ya. Nggak mungkin kan password kita simpan secara belak-belakan. Oke, tanpa dilakukan hashing supaya tidak terlihat passwordnya. Oke, kita hashing di sini password. Kemudian di sini kita set password default. Oke, seperti ini ya. Kemudian langkah selanjutnya kita buat role. Jadi itu untuk memilih role, entah itu admin ataupun users ya. Nah, untuk role-nya saya akan buat dinamis nantinya. Tapi untuk saat ini teman-teman set role seperti ini dulu saja. Oke. Nah, kemudian di sini baru kita akan membuat query ya untuk menginsert data yang kita masukkan, yaitu data username, email, password, dan juga role. Ya, kita masukkan query MySQL yaitu insert itu table users, yang mana kita akan memasukkan ke dalam kolom-kolom. Yang pertama itu ada username, yang kedua ada email, yang ketiga ada password, dan yang keempat ada role. Ingat jangan sampai salah ya penulisannya, karena kalau misalkan teman-teman salah aja ya, misalkan tipe atau apa, nanti dia nggak bakal mau masuk gitu ya ke database-nya. Jangan sampai salah ya. Oke, kemudian di sini role. Oke, insert into users, users name, email, password, role, kemudian kita masukkan value-nya ya. Value-nya itu tentu saja diambil daripada variabel-variabel yang di atas tadi, yang mana variabel-variabel ini dia akan menerima input. Nah, makanya di sini kita masukkan variabelnya ya. Yang pertama itu adalah variabel users name, dan yang kedua adalah variabel email, yang ketiga adalah variabel password, dan yang terakhir adalah variabel role. Seperti ini. Supaya rapi, mungkin saya akan tab ya, tab. Nah, seperti ini. Oke. Nah, sekarang ini kan tadi kita udah ngebuat query untuk melakukan insert. Saya ingin membuat query untuk memastikan ya apakah si query tersebut atau insert yang kita masukkan itu berhasil gitu ya. Oke, saya akan buat di sini connection query. Query yaitu query. Oke, variable query, variable query. Nah, kalau misalkan sesuai gitu ya query-nya atau masuk gitu ke table user, maka saya akan set nilai header yaitu location. Location-nya adalah index.php dengan pesannya yaitu bebas saja sih, kalau teman-teman mau misalkan pendaftaran berhasil juga boleh. Tapi di sini saya akan menggunakan bahasa Inggris aja ya, misalkan register. Register. Jadi nanti intinya ketika kita berhasil nih nge-insert into username, email, password, dan role, nanti dia akan dilempar ke index.php dengan pesan register seperti itu. Kemudian di sini kita akan tambahkan logik lainnya, yaitu ada else untuk ya menyatakan error aja ya. Error seperti ini. Tipe nggak sih? Error.
ya, kita akan mengambil daripada MySQL yaitu error. Ini bawaan dari MySQL. Nah, ini logik PHP-nya udah kita buat ya. Oke, ada yang salah nggak? Or titik koma katanya. Oh ya, sorry, kita gabungkan menggunakan titik ya. Nah, selanjutnya kita buat HTML-nya ya. Supaya lebih cepat saya akan mengambil Bootstrap atau menggunakan Bootstrap. Silakan teman-teman search Bootstrap. Kemudian pilih Documents. Kita akan ambil yang CDN-nya ya. Teman-teman bisa copy aja CDN-nya supaya nggak lama-lama ya. Oke, nah ini saya ganti menjadi register event. Ya, sekarang kita ke browser, kembali lagi ke sini. Silakan teman-teman ganti menjadi sistem event register.php. Nah, ini katanya Ukton database. Oke, tadi karena tadi sempat kita rubah sedikit ya. Nah, kita hapus, kita perbaiki database-nya, kita reload. Nah, ini kita udah ada nih di halaman register.php. Kemudian langkah selanjutnya kita lakukan pembuatan registernya ya. Ini teman-teman bisa hapus yang hello world. Oke, di sini saya akan membuat style HTML, style CSS yaitu internal ya. Saya akan tambahkan di sini. Saya kecilin dulu. Oke, gini aja dah. View WordWrap. Nah, saya akan tambahkan setelah Bootstrap ya. Style di sini saya akan styling yang pertama itu untuk body-nya. Oke, untuk body sendiri saya akan set background color-nya misalkan linear gradient kali ya. Ada nggak sih? Linear gradient. Terus nilainya adalah to right. Kalau teman-teman mau menggunakan yang lain juga nggak apa-apa sih, bebas aja. Terus di sini warnanya adalah F9, FF77. Sorry, ini harusnya pagar, ini kan warna. F9, FF7, gimana ya? F9, F7, F7. Ya udah gitu aja deh. Kemudian warna lainnya adalah DB E2EF, DB E2EF. Seperti ini. Kemudian saya akan set font family-nya. Saya akan gunakan yaitu adalah Segoe UI. Sigo UI. Kemudian di sini untuk font selanjutnya misalkan nggak berhasil, saya akan set Tahoma, Geneva dan Verdana Sans Serif. Jadi misalkan font yang Sigoe UI lagi, UI ini nggak keluar, nanti akan otomatis lanjut ke Tahoma. Kalau Tahoma nggak keluar, akan ke Geneva. Geneva nggak keluar, akan ke Verdana. Kalau Verdana nggak ada, dia akan keluar ke Sans Serif seperti itu. Kemudian saya akan set margin topnya adalah 15 rem. Oke. Kemudian di sini kita akan tambahkan di dalam body, kita akan membuat namanya adalah event card. Kita akan buat event card seperti ini. Kemudian di dalam event card ada namanya event header. Event header misalkan di sini adalah join the event now. Join the event now. Oke, kita lihat dulu ke browser, kita reload. Nah, ini ya sudah muncul join the event now. Kemudian di sini saya akan menambahkan paragraf, misalkan fill the form atau isi formulir di bawah ini ya. Fill the form to register and be part of something. Untuk kata-katanya bebas saja sih ya. Something special. Oke, kita akan coba reload lagi. Nah, ini fill the form to register and be part of something special. Oke, kemudian di sini kita akan styling untuk yang event card-nya ya. Kita akan styling event card. Oke,
di sini untuk background colornya saya akan set putih. Oke, kemudian saya akan menambahkan border radius di sini sebesar 15 pixel. Kemudian saya akan menambahkan bayangan, sedikit efek bayangan lah ya, 0, kemudian 4 pixel, kemudian 20 pixel, kemudian tipenya RGBA, kemudian 0, atas, kiri, bawah, kanan, kemudian saya set transparansinya 0,1. Sekarang kita lihat dulu, kita reload. Nah ini sudah ada ya. Terus di sini saya akan menambahkan padding 30 pixel. Kita lihat, reload. Nah ini udah 30 pixel. Kemudian di sini saya akan set max width-nya, yaitu sebesar berapa ya? 500 kali ya? Mungkin. Coba kita lihat dulu. 500 pixel, bagus gak ya? Oke, cukup lah ya, segitulah ya. 500 pixel. Kemudian saya ingin posisinya berada di tengah, ya teman-teman bisa menggunakan margin, kemudian 50 pixel auto, jadi nanti dia akan otomatis ke tengah. Ini kita reload, tuh ya, jadi dia otomatis berada di tengah. Kemudian saya ingin styling yang event header-nya ya. Nah berarti di sini event header, saya akan set text-nya berada di tengah, text align center, kemudian margin bottom-nya 30 pixel. Sekarang kita reload. Nah, jadi seperti ini ya. Kemudian saya juga ingin set si join the event now, yang mana dia kan adalah H2 ya. Berarti teman-teman bisa event header H2. Terus saya akan set warnanya, misalkan berapa ya? 3F 72AF 3F 72AF, kemudian untuk ketebalannya adalah tebal, bold. Ini kita lihat dulu, kita reload. Nah, jadi warnanya kayak biru-biru lah ya, sedikit kebiruan seperti itu. Kemudian selanjutnya kita masuk lagi ke event header ya. Di sini kita akan menambahkan formulirnya ya. Silakan teman-teman letakkan di bawah div yang ini. Kemudian form actionnya ini kita kosongkan dulu, akan tetapi kita akan menggunakan method post karena memang ada data yang dikirimkan ya. Yang pertama saya akan buat untuk users name. Nah di sini type-nya adalah text, kemudian kelasnya di sini adalah form control, ini bawaan dari Bootstrap. Kemudian margin button-nya adalah 3, kemudian name-nya adalah users name. Oke. Kemudian di sini saya akan set placeholder-nya adalah users name dan ini wajib ya, required. Sekarang kita lihat dulu, kita reload. Nah ini users name. Setelah users name ada email ya. Oke, users name ini teman-teman bisa copy aja. Nah ini ganti menjadi email. Ini juga ganti menjadi email. Ini juga ganti menjadi email. Oke, ini kita reload. Nah, ini udah muncul ya, users name dan juga email. Kemudian langkah selanjutnya adalah role ya. Nah, role tadi itu kan ada 2 ya, yaitu role admin dan juga users. Nah, oleh karena itu di sini kita bisa menggunakan yang namanya select class ya. Oke, kita menggunakan select di sini. Select. Kemudian name-nya adalah role, kemudian ID-nya adalah role, kemudian required atau wajib. Nah, di sini baru kita kasih nilai option-nya ya. Yang pertama itu untuk user. Jadi kalau kamu mau register sebagai user, nanti kamu pilih sebagai user register ya. Kemudian di sini admin, berarti di sini saya set admin. Oke, kita coba lagi ke browser, kita reload. Nah, ini user ya. Jadi nanti kalau mau kita register sebagai user, tinggal user. Kalau mau register sebagai admin, tinggal pilih admin. Kayak begitu ya. Oke, kemudian supaya lebih cantik lagi, kita akan tambahkan kelasnya. Kelasnya adalah form control, kemudian MB3. Oke, kita reload. Nah, seperti ini.
Ya, jadi proper lah ya. Oke, setelah itu saya akan tambahkan untuk password. Aduh, password belum ya. Password saya akan tambahkan setelah email aja. Nah, ini password. Ini ganti juga menjadi password. Ini juga ganti menjadi password. Setelah itu kita membutuhkan trigger untuk melakukan aksi terhadap pengiriman. Nah, trigger ini akan dihandle oleh yang namanya button ya. Nah, di sini saya akan membuat buttonnya dengan dgrid. Ini juga kelas bawaan dari Bootstrap untuk layout ya. Nah, di sini button kita akan buat kelasnya adalah btn primary, btn primary seperti ini. Kemudian margin bottomnya saya akan set sebanyak 2. Setelah itu jangan lupa name register ya, karena ini yang akan digunakan di sini. Nah, ya, jadi waktu kita mengirimkan inputannya dia akan di-trigger menggunakan si register. Nah, makanya di set name register. Nah, di sini kita kasih value-nya misalkan adalah register. Sekarang teman-teman reload. Nah, ini sudah muncul register. Kemudian setelah itu saya ingin menambahkan untuk kalau misalkan udah punya akun silakan login. Saya akan tambahkan di bawahnya saja. Nah, di sini ahref saya akan arahkan dia ke index.php untuk sementara. Kemudian untuk kelasnya di sini adalah btn outline, kemudian di sini secondary, kemudian di sini already register gitu ya, already registered kayak begitu. Kemudian di sini login. Oke, sekarang kita back lagi ke sini, kita reload. Nah, jadi tampilannya seperti ini ya. Oke. Oke, apa lagi ya? Oke, sekarang kita akan coba untuk membuat account. Misalkan di sini username-nya adalah Ratna, emailnya adalah Ratna Sari Aida, passwordnya 12345678, untuk role-nya adalah users. Kemudian saya klik register. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini pesannya ini udah berhasil terregister ya, tapi ya tentu saja karena kita belum membuat index.php makanya URL not found. Tetapi di sini kita berhasil nih membuat users baru. Sekarang teman-teman kembali lagi ke database-nya, terus reload table users. Nah, ini datanya udah berhasil di-insertkan. Next-nya kita akan buat untuk si index.php.